datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini saya bersama dengan seorang pengusaha nih ya, orang-orang yang pengusaha hebat di Banyuwangi, yaitu wanita pengusaha yang tergabung dalam komunitas IWAPI bersama dengan Bu Retno dan Bunda Sanet. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih, Bu Retno? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Sehat. Bunda Sanet Semangat. masih dengan kesibukannya ya? Alhamdulillah, tapi tidak sesibuk beliau. Karena anaknya lebih banyak, jadi lebih sibuk. Lebih banyak kegiatan ya, di rumah, di luar rumah, dan sebagainya. Tapi masih pagi-pagi gini, masih fresh pastinya, dengan kegiatan-kegiatan baru nantinya. Sebelumnya saya pengen tanya nih, IWAPI itu apa sih? Mungkin kepanjangannya, terus sejak kapan sih dibentuk di Banyuwangi khususnya? IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang beranggotakan, kita simpel aja, beliau adalah seorang wanita warga negara Indonesia begitu, lalu punya usaha. Usaha apapun, sekecil apapun, sebesar apapun boleh tergabung dalam IWAPI. Kayak gitu. Nah, Bu Retno ini sebagai ketuanya, ketua IWAPI, dan Bunda Sanet sebagai sekretarisnya gitu. Kalau di Banyuwangi sendiri sudah berapa lama nih IWAPI berdiri? IWAPI kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Iya, tetapi di pusat kita sudah berumur 47 tahun. 47 Iya. tahun. Kalau Bu Retno sudah mengikuti dari awal IWAPI terbentuk atau? Saya masuk 2005. 2005. 2005 ya. Kalau Bunda Sanet, apa sudah dari awal atau baru masuk beberapa tahun ini atau gimana nih? Saya dari 2016 ya. 2016. 2016 betul ya? 2016. 16 atau 17 lah ya. Bu. 16 sampai Iya, 17. Berarti ya. lebih dulu Bu Retno nih ya. Iya. Waktu itu Bunda Sanet melihat IWAPI ini sebagai tempat apa sih yang membuat Bunda Sanet masuk ke dalam IWAPI? Saat itu memang jadi gini Mbak, kalau di IWAPI itu kan teman-teman ini senior saya seperti Bu Retno, kemudian ada dulu Bu Santo nih, masih Bu Santo. Jadi memang merangkul wanita pengusaha, apapun usahanya walaupun masih kecil, masih merintis seperti itu. Jadi memberikan wadah untuk mengembangkan. Yang pertama ada link jaringan. Kemudian saya kan juga bukan asli dari Banyuwangi ya gitu, tapi sambutan IWAPI terhadap kami, saya terutama itu luar biasa. Jadi ayo bergabung, diberikan tempat, diberikan jaringan, dikenalkan si A, si B, si C seperti itu. Akhirnya usahanya juga bisa berkembang seperti itu. Bisa berkembang. Emang Iya. ada pelatihan khusus atau yang diberikan sama IWAPI sehingga teman-teman dari wanita-wanita Indonesia yang pengusaha ini bisa mengembangkan potensinya, bisa semakin maju atau gimana nih? Silakan. Kita memang punya program kerja. Program kerja itu antara lain juga pelatihan-pelatihan. Kita juga tergabung dalam gabungan organisasi wanita GOW. Di GOW pun seringkali ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar seperti itu. Jadi kami IWAPI di dalam juga ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Misalkan kita ikut pemerintah, misalkan ada dari dinas yang mengadakan pelatihan, maupun kita mandiri pelatihan. Bagaimanapun di dalam IWAPI itu kan juga ada perangkai bunga seperti itu. Terus ada yang kepribadian. Jadi kami juga selain kita di dalam anggota IWAPI, kami juga keluar. Jadi misalkan IPBI yang anggota IPBI yang anggota IWAPI itu kita minta bagaimana kalau kita mengadakan pelatihan di kecamatan seperti itu, desa, dan alhamdulillah anggota-anggota IWAPI itu care semua. Berarti bukan yang dilatih bukan hanya teman-teman dari anggota IWAPI, tetapi juga merangkul teman-teman di desa-desa gitu atau di tempat-tempat sekitar gitu ya. Oke, berarti pelatihan-pelatihan itu terus dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kepribadian itu. Sehingga wanita-wanita di desa itu juga memiliki potensinya mereka untuk berusaha itu bisa lebih maju. Iya. Kalau sekarang anggotanya udah berapa banyak nih?
Yang di Banyuwangi 68. 60 ya, 60 lebih ya, 68. 68. Rata-rata dengan usia anak muda atau gimana nih? Yang termuda kita 22 tahun. 22 tahun. Sebetulnya IWAPI itu ada pensiunannya. Oh, ada pensiunannya? Ada. Sebetulnya. Jadi di pusat, di DPD di Jawa Timur itu namanya Kusuma. Jadi anggota IWAPI yang sudah tidak aktif seperti itu bisa bergabung. Tetapi di Banyuwangi beliau-beliau yang mestinya ada di Kusuma tidak mau. Dan kami senang ya, senang sekali karena mereka juga membimbing kita ya, dalam organisasi, bidang organisasi maupun hubungan kita dengan dinas. Itu kadang kan kita perlu hubungan dengan dinas, hubungan dengan komunitas lain. Itu kan perlu juga harus ada ilmu dan dari senior-senior itu yang kita dapatkan bahwa kita tetap harus ada komunikasi. Jadi ikatan IWAPI itu tidak terputus hanya beberapa tahun, tetapi terus berlanjut gitu ya. Karena adanya senior-senior yang membimbing terus. Next, Bu Retno harus membimbing yang lain-lain gitu ya. Iya, betul. Iya. Saya senang. Jadi misalkan saya kemarin itu berapa ya? Anggota yang baru itu mereka baru merintis usaha ya. Dan saya senang sekali, jadi masih punya bayi pun mereka mau bergabung dengan kita. Dan kita berupaya yang senior ini membimbing mereka. Saat ini kan mungkin wanita-wanita di Banyuwangi itu kan banyak ya yang berusaha juga, tetapi belum bergabung dalam IWAPI. Untuk bergabung dalam IWAPI, apakah ada ketentuan tertentu atau pas perekrutan atau gimana nih? Atau bisa seenaknya aja masuk nih? Gimana? Jadi kita ini kan punya UMKM binaan. Benar. Kita punya UMKM binaan yang sementara ini baru ikut di event-event, misalkan pameran-pameran seperti itu. Tetapi kita punya program yaitu pengembangan IWAPI ini melalui ranting. Jadi ranting itu kepengurusan yang ada di kecamatan yang sudah terbentuk Kecamatan Rogojampi, tetapi karena kita belum kenal IWAPI ini belum kenal di sana, anggotanya sementara dari Kabat, dari Blimbing Sari, dari Songgon, Singonjuru seperti itu. Nantinya misalkan berkembang ya seharusnya ranting itu ya kecamatan, misalkan Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri seperti itu. Jadi baru Rogojampi yang kita bentuk, rencananya insya Allah Senin ya, nanti kita ada untuk Gelagah dan Banyuwangi. Oke, berarti di setiap kecamatan itu harapannya ada binaan-binaan dari IWAPI gitu ya. Kenapa sih pengen di setiap kecamatan tuh harus ada binaan dari IWAPI? Apakah mungkin sasarannya wanita-wanita di tempat kecamatan itu juga harus mempunyai usaha-usaha tertentu atau maju dan sebagainya, gimana nih? Dari Bunda Sadat mungkin? Kalau tadi mungkin saya tambahkan untuk persyaratan ya. Kalau persyaratan sebetulnya tidak ada ya Bu, persyaratan yang mutlak gitu ya Mbak. Hanya yang pertama syaratnya ya memang harus punya usaha sendiri ya, bukan usaha suami atau usaha berdua dengan suami tidak apa-apa. Yang kedua itu ikut ke IWAPI dulu, membuktikan loyalitasnya kurang lebih selama 3 bulan ya Bunda. Tapi kalau di kita 1 bulan sudah bisa ya. 1 bulan, kemudian mengisi formulir. Kalau untuk uang pangkal dan segala macam tidak ada. Paling hanya kalau mau ikut koperasinya IWAPI, monggo gitu ya. Hanya ada iuran bulanan untuk kas IWAPI saja. Seperti itu. Karena di IWAPI juga ada yang namanya arisan ya. Sebenarnya itu hanya untuk ya Bu ya, supaya membangun koneksi gitu. Harus ikut gitu. Ya. Nah itu. Nah kalau di setiap kecamatan harus ada, sebetulnya begini Mbak. Sebetulnya ingin begini, namanya sekarang pandemi, kondisi pandemi. Dulu kan ibaratnya istri di rumah gitu ya, suami cari uang gitu kan. Ya, apalagi kalau pandemi seperti ini, kalau bisa istri juga turut bisa membantu keluarganya untuk bisa lebih bagus ekonominya, kan seperti itu. Yang kedua, semakin kita menebar banyak manfaat, ya kan, itu kan semakin banyak juga nanti yang kembali ke masing-masing dari kami juga gitu. Nah yang ketiga, alasannya sebetulnya ingin turut menumbuhkan perekonomian, terutama di Banyuwangi. Karena kan kalau kita boleh lihat ya, dari survei di kata data itu di tahun 2021
Indonesia itu kan juga sangat sedikit ya pengusahanya. Kalau boleh dibilang hanya 3,55%. Sedangkan kalau mau maju, mau apa istilahnya ekonominya tumbuh, itu kan minimal pengusaha harus minimal 4%. Nah, kalau negara sekecil Singapura aja dengan kapasitas seperti itu sudah 8,5%, di Malaysia sudah 5%, sedangkan di negara maju itu 12-14%. Kita masih sangat sedikit sekali gitu. Nah, salah satunya IWAPI ingin berkontribusi di situ, mengembangkan ekonomi Banyuwangi pada khususnya di kami di Banyuwangi dan Indonesia pada umumnya gitu. Karena sekarang kan isu-isu dunia pada G20 kan juga membahas terkait dengan wanita-wanita yang woman empowerment ya kan. Yes. Mama berdaster, penghasilan miliarder ya. Iya, jadi ibu-ibu di rumah itu kan sebenarnya potensinya banyak ya kan. Entah dia bisa memasak atau bisa membuat beberapa kerajinan-kerajinan unik. Dan wanita itu kalau misalnya kita bilang, wanita itu kalau dikasih pelatihan itu mungkin lebih cepat tanggap ya, untuk misalnya lebih cepat efektif untuk misalnya menghasilkan suatu produk gitu dibandingkan mungkin lelaki misalnya diadakan pelatihan kayak gitu. Jadi kalau perempuan-perempuan atau wanita-wanita di desa kan saat ini masih dengan, kalau di Banyuwangi kan budayanya masih sangat kental ya, masih jual-jual kucur, jual-jual makanan-makanan desa dan sebagainya. Ini ada pandangan tersendiri nggak sih dari IWAPI? Mungkin harapannya jadi pengen begini, kedepannya wanita-wanita desa itu seperti apa sih? Jadi mulai awal kan kita ingin wanita ini tumbuh bersama, kan? Berkembang bersama, maju bersama. Sementara kita mempunyai Ibu Bupati yang kebetulan wanita. Seperti itu, dan beliau menginginkan UMKM naik kelas seperti itu. Dan UMKM naik kelas itu adanya ya di desa. Kalau kita yang sudah di kota, mungkin kita aksesnya lebih nyaman, cepat, lebih enak, lebih segala macam, ada fasilitas dari pemerintah. Nah, yang dari desa ini kami melihat potensi-potensi mereka itu luar biasa. Contohnya misalkan pengrajin batik itu ya di desa-desa itu sebetulnya banyak sekali. Tapi beliau tidak bisa, hanya yang sewu yang sudah besar-besar saja. Padahal bisa jadi yang besar itu ambil yang kecil. Dari kecil. Yang pengrajin kecil itu. Kenapa tidak kita sebagai IWAPI, mereka kita wadahi seperti itu. Kadang-kadang minder karena pendidikan atau karena status, karena mungkin aku janda, ini kayaknya tidak mampu seperti itu. Nah, saya menginginkan dengan adanya ikut bergabung dengan kita IWAPI, perempuan-perempuan ini pengembangan pribadinya itu bangkit, bahwa wanita itu bisa. Saya kecil ini juga harus besar karena itu loh, senior saya kok bisa besar seperti itu. Benar. Hanya itu saja. Saya juga tidak menginginkan semua wanita pengusaha itu ikut IWAPI, tidak kan ada juga ya komunitas atau perwira. Tetapi mari kita bangun bersama-sama Banyuwangi, wanita-wanita Banyuwangi semuanya tidak melihat satu organisasi dari A, saya harus berkembang di sini, misalkan di sini juga yang sana melihat kita eksklusif, tidak bisa dimasuki, itu saya juga tidak mau karena mereka mungkin belum kenal kita. Mungkin karena seperti katanya kan pengusaha ya. Pengusaha. Biasanya kan mindset orang-orang terkadang terhadap pengusaha muda atau pengusaha wanita, pasti keren nih, pasti yang masuk nih orang-orang yang keren-keren doang nih gitu ya. Padahal arti kata usaha apa sih sebenarnya? Pengusaha itu kan orang yang berusaha. Yang di Rogo Jampi itu dia itu saya juga terkaget-kaget, saya perkenalan begitu. Ibu usahanya apa? Saya punya warung pecel itu yang di gang seperti itu. Dan dia itu mau menjadi pengurus IWAPI di sana. Saya nanya untuk apa? Saya ini lama jadi penjual nasi pecel kalau pagi. Langganan saya banyak. Tapi saya ingin IWAPI itu yang selama ini saya lihat IWAPI itu orangnya
pengusaha yang Keren. kayak apa. Ternyata saya bisa, dia bilang gitu loh. Ya bisa saya gitu. Terus yang satunya apa? Saya ini pembuat kebab yang dia masuk di yang jualan di Indomaret. Indomaret, Ah, teman oh, Indomaret iya, dorong itu gerobak dorong ya. Seperti itu. Sebetulnya kan dia itu omsetnya lebih besar daripada yang penjual toh. Nah, mereka alhamdulillah, saya bukan bangga, dia bilang gitu. Saya sementara ini saya enggak bangga, tapi saya kepingin jadi IWAPI karena saya mungkin dengan IWAPI ini saya ini punya keinginan lebih besar lagi usaha saya. Dia bilang gitu. Karena apa? Saya sementara ini ada orang Genteng, ada orang Banyuwangi beli ke saya bilang, "Ndak, saya enggak mau. Saya enggak mau." Kenapa saya gitu? Saya malu. Minder ya? Nah, saya menginginkan tidak begitu. Tidak ada rasa-rasa minder-minder kayak untuk gitu. semua wanita itu. Jadi Dan kalau masuk di komunitas tertentu kan dengan titel pengusaha gitu kan itu sedikit menaikkan derajat wanita gitu ya, yang awalnya cuma berjualan di sayuran mungkin di pasar atau berjualan apa dengan kecil-kecilan gitu. Tetapi kalau misalnya sudah masuk tergabung dalam pengusaha wanita Banyuwangi itu kan rasanya saya sebagian dari pengusaha nih gitu ya. Mungkin itu bisa mengangkat derajat wanita-wanita yang ada di Banyuwangi yang mindsetnya kalau misalnya wanita-wanita ibuku cuma berjualan ini nih gitu. Anak-anaknya akan sedikit bangga dengan ibu-ibunya karena masuk atau tergabung dalam wanita pengusaha yang ada di Banyuwangi. mudah-mudahan Kayak gitu. seperti itu. Ya. Kalau Bu Retno sendiri usahanya apa nih? Saya ini kemarin ada flooring, ada mebel, ada peternakan juga. Jadi macam-macam. Sementara ini saya karena sudah sudah ini sama anak-anak saya sudah diharapkan iya. Jadi anak saya kemarin minta modal untuk alkes seperti itu. Jadi mereka sudah mandiri di alkes lab seperti itu. Cuman posisinya ada di Jogja. Jadi anak saya yang kedua itu juga begitu, saya taruh di sana untuk sebagai kepala cabang di kota lain seperti itu. Oke, berarti Iya. usahanya Bu Retno ini sudah luas ya. Yang Iya. dulunya, tapi ini berkat IWAPI atau memang dari awal tuh sudah usahanya besar, baru Bu Retno masuk di IWAPI gitu? Kayaknya mungkin saya ditarik itu karena saya pengusaha ya. Waktu itu saya ekspor. Oh, ekspor, ya, ya. flooring gitu. Jadi mungkin karena itu ya. Ya. Tapi pada saat itu kan masih banyak anak kecil. Jadi 2005 saya sudah anak-anak agak besar, saya baru bisa bergabung. Bisa bergabung dalam IWAPI dan membagi dan sharing-sharing terkait dengan pengalamannya. Iya. Bu Retno udah eksporing dan sebagainya ya. Biar semuanya itu wanita-wanita Indonesia atau wanita-wanita Banyuwangi itu juga eksportir, jadi eksportir Iya. ya Banyuwangi. Betul. Kalau Bunda Sandet sendiri, sekarang usahanya apa nih? Mungkin banyak yang udah kenal ya sama Bunda Sandet ya. Tapi kita ingin memperjelas lagi sih, Bunda Sandet ini bergerak dalam bidang apa aja? Ya, kalau saya sebetulnya ada satu perusahaan, Mbak. Ya, walaupun perusahaannya belum besar, masih merintis juga ini sebetulnya. Dan perusahaan umur 7 tahun itu belum apa-apa ya, Bu ya. Ya, jadi usaha kami itu sebenarnya di bidang fashion ya. Jadi ada 3 brand di dalam perusahaan kami, ada Sanet, Sabin, dan juga Tenun Shirot. Nah, kalau yang Sanet itu custom order, memang kan melayani baik personal ataupun institusi. Jadi misalkan Mbak gitu ya, ingin pesan baju kepada kami gitu ya, desain dengan desain kami, kemudian sesuai dengan istilahnya idealismenya customer gitu ya, kami buatkan, kami desainkan, kemudian nanti dibuatkan bajunya, produknya seperti itu. Nah, ada juga kalau Sabin ini baju ready to wear. Ini menjawab pertanyaan masyarakat ya pada umumnya, loh kok bikin bajunya kok mungkin harganya terlalu tinggi atau buat mereka kurang terjangkau. Nah, ini kami memfasilitasi orang-orang yang care juga terhadap sustainability ya. Nah, itu untuk juga turut berpartisipasi lewat Sabin ini seperti itu. Yang ketiga itu Shirot. Saya ini termasuk penyuka wastra. Jadi setiap ke daerah manapun gitu, saya pasti nyari wastra yang ada di sana gitu, entah tenun, entah
dia songket ataupun batik. Batik. Nah, salah satunya ketika saya berkunjung ke Kemiren, nah itu lihat yang namanya tenun osing. Nah di sini karena sudah mulai punah ya yang produksi, kami hanya ingin menyelamatkan saja motifnya supaya anak-anak nanti kedepannya juga tahu bahwa Banyuwangi punya motif itu gitu. Saya sendiri juga masih baru mendengarnya, mungkin karena selama ini branding Banyuwangi kan ke batiknya ya. Mungkin tenunnya itu tertinggal karena akhirnya ke brandingnya lebih ke batiknya. Jadi luar biasa banget ya Mbak Bunda Sanet ini. Enggak. Mengangkat Banyuwangi dari segi tenunnya dan sebagainya, padahal bukan asli Banyuwangi ya. Bukan, saya asli Jogja. Oh, asli Jogja. Iya, asli Jogja. Tapi di Banyuwangi sudah lama atau? Insya Allah 2011, September 2011 ya. 2011 pindah ke sini dan sekarang iya. betah ya di Banyuwangi ya. Bismillah. Oke, mungkin saat ini yang saya ingin tanyakan adalah kenapa wanita itu perlu untuk punya usaha dan berusaha. Sekarang kan kita ngelihat wanita banyak yang tinggal di rumah, yang menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan kemarin seperti yang Bunda Sanet sampaikan, terdampak pandemi pada kebingungan gimana caranya untuk menyelamatkan diri gitu ya. Akhirnya tiba-tiba buat donat di rumah atau tiba-tiba berjualan apa. Sedangkan kalau misalnya sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, ada masalah apapun yang datang, wanita ini bisa survive. Menjadi ibu rumah tangga bukan hanya menunggu gaji suami, tapi juga bisa survive dengan caranya sendiri kayak gitu. Kenapa sih penting banget kalau misalnya kita sebagai wanita itu punya usaha, apalagi sejak masih muda gitu ya? Dari Bu Retno gimana nih? Mungkin karena saya ini juga mulai muda juga diajari usaha gitu ya, terus dapat suami juga pengusaha. Awal kami itu pemborong sebetulnya di konstruksi. Jadi otomatis anak-anak ini juga saya ajari seperti itu. Anak saya 4 wanita, jadi semua kita ajari untuk ke sana. Meskipun nanti saya berpikiran, meskipun nanti anak-anak perempuan ini harus mempunyai suami pegawai negeri misalkan, itu mereka sudah siap. Dengan siap bahwa wanita pengusaha itu sebetulnya pada dasarnya mandiri dia sudah punya diri ini mandiri, dia punya kekuatan, kuat, maksudnya kuat. Wanita pengusaha itu wanita berusaha itu pada dasarnya kuat. Jadi kekuatan, kemandirian ini justru kita perlukan dalam membangun rumah tangga seperti itu. Jadi kita tidak tahu perjalanan hidup dan segala macam itu kita tidak tahu. Tetapi sebagai orang tua saya sudah mempersiapkan anak-anak ini harus kuat seperti itu, mandiri dan kuat. Setidaknya untuk dirinya sendiri menghadapi problem-problem yang ada. Kalau dari Bunda Sanet sendiri gimana nih? Ya, tadi sudah hanya menambahkan saja sih Mbak. Nah, kalau wanita pengusaha biasanya itu kan dia sebetulnya begini, kalau orang pengusaha itu kan besarnya usaha itu seberapa besar dari ownernya kan gitu. Nah otomatis kalau dia wanita pengusaha, saya bilang kalau wanita pengusaha itu kan banyak ya Mbak, bukan hanya istilahnya pengusaha besar kita ngeliat seperti Elon Musk atau Bill Gates atau siapa, enggak. Jadi apapun usahanya pasti akan disebut pengusaha. Dan pedagang pun sebenarnya dia adalah pengusaha, ya kan? Pedagang itu bisa ada 2 kan, yaitu dagang jasa itu kayak salon itu juga termasuk pengusaha kan. Kemudian kayak semacam jualan di pasar itu pun dia jualan produk, itu pun juga termasuk pengusaha. Ya, jadi tergantung mindset orang sih melihatnya. Nah itu. Nah kalau seandainya tadi kembali kenapa wanita gitu ya. Nah kalau seandainya dia makin ingin membesarkan usahanya, katanya kan kita harus kalau ingin dapet yang lebih besar ya istilahnya manfaat. Kalau saya bilang sih bukan secara materi saja gitu, tapi dari segi manfaat kita memberikan kepada orang lain gitu ya. Itu kan kita juga harus belajar terus ya. Nah belajar terus kayak tadi saya bilang ya, ke mana ada pelatihan-pelatihan gitu, ada di IWAPI ada, kemudian ikut dinas ataupun di tempat lainnya gitu, ataupun kita sendiri yang berlatih untuk men-sharekan ilmu gitu kan, men-sharekan ilmu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah itu juga termasuk salah satu dari usaha wanita itu supaya kapasitasnya naik. Nah kalau laki-laki saya sih hanya mendengarkan dari beberapa pengalaman ya. Tapi juga dengan suami saya pun ketika wanita, laki-laki itu biasanya kalau nyari wanita seperti kita ngeliat
Mark Zuckerberg gitu ya Mbak. Kalau Mbak lihat kan istrinya juga nggak yang seperti supermodel gitu ya, yang dia fantastis belanjanya kan enggak gitu kan. Justru orang yang dia cerdas gitu. Nah wanita-wanita pengusaha ya saya bukan bilang kita sendiri sih ya Bu ya. Tapi biasanya wanita yang dia punya usaha pasti otaknya itu encer gitu, cerdas. Karena apa? Mau nggak mau dia harus mikirin dong gimana caranya membentuk sistem di usahanya sendiri, bagaimana caranya supaya dagangannya bisa dijual. Dan biasanya supel karena bagaimanapun kalau mau jualan kan nggak mungkin dia itu cuman diem kan. Ya walaupun sekarang ada medsos, tapi paling nggak dia pinter bikin caption. Ya kan mau nggak mau dia ngikutin teknologi, mau nggak mau dia mengembangkan kapasitasnya. Jadi itu juga bisa menjadi teman bicara yang baik untuk suaminya. Jadi suaminya nggak perlu untuk diskusi sama orang lain, dia bisa diskusi dengan suami istrinya. Jadi gitu. Istilahnya bisa mendampingi suaminya dalam kondisi apapun. Karena mindsetnya sudah encer lah ya, sudah terbiasa dengan masalah-masalah atau problem-problem dalam usahanya, sehingga nanti suaminya membutuhkan masukan, dia juga bisa menjadi istri, teman berbicara, dan juga partner bekerja, bisa seperti itu ya. Bisa juga ada tambahan ya Bu ya, misalkan namanya istri pengusaha, apapun usahanya, ya itu kan tentu saja dia punya relasi. Bahkan juga relasi itu mungkin suatu ketika suaminya membutuhkan ya. Jadi kan bisa istri ini juga bisa menjadi jembatan penghubung. Nah seperti itu. Jadi banyak ya manfaatnya kalau kita misalnya menjadi wanita yang punya usaha. Kecil-kecilan pun walaupun tidak sebesar apa yang dibayangkan misalnya kayak gitu ya. Itu juga bagian dari berusaha. Gitu. Entah kalau dia nggak bisa terjun langsung, dia bisa menjadi ownernya, kemudian orang lain yang dia pekerjakan kayak gitu ya. Kan menyerap tenaga kerja juga ya Bu ya. Itu juga manfaatnya banyak. Karena saat ini jumlah wanita di Indonesia itu lebih banyak loh. Jadi kadang kita kalau ngelihat mindsetnya kalau misalnya wanita ini semua jadi ibu rumah tangga, terus perekonomian Indonesia kan tidak maju-maju karena wanita itu tidak berperan penting langsung kayak gitu. Sedangkan sekarang wanita-wanita seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia. Tapi harus ada kodrat ya Bu, harus tahu kodrat di rumah kayak gitu. Jadi harus jangan sampai usaha tapi anaknya terbengkalai suaminya. Nah itu ya jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Jadi membagi waktu juga ya penting ya. Jadi saya sebagai ketua begitu, saya menginginkan misalkan di sana saya perlu ini, Bunda minta maaf, saya harus mengantar anak mendaftar. Saya langsung saya tackle semua pekerjaan organisasi. Saya tidak akan pernah mengganggu anggota saya yang ngurus keluarga. Dan saya bilang keluarga adalah nomor satu. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Berarti kegiatan organisasi ini keluarga itu tetap di atasnya ya. Jadi harus. Jadi biar tetap terbangun silaturahmi yang baik supaya nanti suaminya tidak marah-marah gara-gara istrinya bergabung di WAPI ya. Iya jelas ya Bu ya. Bahkan boleh ya Bu ya bawa anak ya saat meeting, kecuali meetingnya penting gitu ya, rakercap atau rakerda yang mesti nggak boleh Mbak. Tapi boleh bawa anak, cuman ditinggal di hotel atau gimana. Cuman kalau pas ke pertemuan biasa gitu, boleh nggak masalah. Jadi Lexa anak saya yang paling kecil itu sering ikut jadi anggota IWAPI termuda. Jadi teman-temannya juga anak-anak dari ibu yang IWAPI juga gitu. Jadi teman-temannya banyak ya, dapat relasi baru juga gitu. Kan relasinya dari kecil. Nggak ini bercanda ya Bu ya. Oke, harapan kedepannya itu apa sih dengan adanya IWAPI di Banyuwangi? Dengan adanya wanita-wanita yang pengusaha ini di Banyuwangi, harapan kedepannya kepada wanita-wanita yang mungkin saat ini masih belum aware terhadap dirinya, yang masih belum aware untuk membuka usaha, harapannya seperti apa? Khususnya untuk generasi-generasi kita nih, generasi muda-muda. Gen Z ya. Gen Z. Jadi saya mendengar kayak komunitas mahasiswa Untak ya. Ada UMKM seperti itu. Mungkin tidak satu. Saya kapan-kapan ingin mengundang mereka. Mungkin di Uniba, di Stikes mungkin ada. Mari kita kumpul. Pria wanita juga. Ya enggak masalah. Jadi saya ingin kumpul, kita sharing-sharing lah. Bagaimana anak muda dan harap dimaklumi kayak saya usia 50 ke atas ini untuk soal IT, gadget.
Jadi kita harus sharing-sharing dengan yang muda. Saya menginginkan tetap IWAPI ini juga dilihat oleh anak-anak muda ya, calon-calon pengusaha, utamanya pengusaha wanita. Silakan Bunda Sanet, mungkin dari Bunda Sanet gimana nih harapan ke depannya? Harapan ke depannya ya Mbak, akan lebih banyak lagi ya, terutama tadi betul kata Bu Ketua ya, jadi akan lebih banyak lagi nanti wanita-wanita yang bergabung di IWAPI, yang muda-muda juga, yang siapapun sebetulnya ya Bu ya, siapapun ya. Harapannya begini Mbak, mungkin juga kita perlu luruskan ya, kalau masuk organisasi itu sebetulnya jangan mikirnya apa yang bisa kita dapatkan di sebuah organisasi gitu ya, karena nanti kita kecewa, oh ternyata nggak seperti yang saya harapkan gitu. Tapi kalau sekarang ini lebih bagus mikirnya begini dibalik gitu ya, jadi apa yang bisa saya berikan kepada organisasi, saya sumbangkan kepada organisasi. Kalau nggak punya material gitu ya, bisa pemikiran, nggak punya pemikiran bisa tenaga. Jadi bisa membesarkan organisasi dan bisa menebar manfaat lebih banyak lagi buat orang lain. Nah kalau keinginan ke depan, Bismillah ya, mudah-mudahan dengan banyaknya yang bergabung ini luar biasa banyak ya Bu ya, sekitar 20 lebih yang anak-anak muda dan juga didampingi oleh ibu-ibu yang senior gitu. Insya Allah Banyuwangi ingin sekali kami itu berbagi manfaat ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pengusaha wanita yang belum tergabung sekalipun, itu untuk maju bersama, tumbuh bersama, seperti itu. Oke, terima kasih hari ini Bu Retno dan Bunda Sanet sudah bergabung di podcast Rumah Degiri. Banyak hal yang sudah kita bahas terkait dengan IWAPI dan peran wanita, khususnya wanita-wanita muda, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda khususnya, untuk mempunyai usaha-usaha dan berusaha. Sehingga nantinya kita juga meningkatkan ini ya, woman empowerment kita di mata lelaki gitu ya. Betul sekali. Jadi kita juga punya penghasilan kantong sendiri. Beli lipstik pakai uang sendiri lah sekarang. Oke Bunda Sanet dan Bu Retno, terima kasih banyak. Semoga IWAPI kedepannya semakin memperluas lagi jaringannya dan juga bisa menjadi salah satu komunitas wanita, penggerak wanita-wanita Banyuwangi dan mensukseskan wanita-wanita Banyuwangi ke depannya. Amin. Sukses terus dan terima kasih. Teman-teman podcast Rumah Degiri, saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri dan see you. Terima kasih.